Teknologi digital banyak memberikan dampak positif, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Meski implikasi era teknologi merupakan perubahan yang cepat, tetapi eksistensi akidah harus tetap sebagai way of thinking, way of investigation, a body of life, and better of way of thinking. Namun sayang hadirin, teknologi digital saat ini seringkali dipenuhi oleh hal-hal negatif yang sangat memprihatinkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita justru disuguhkan tayangan kekerasan dan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Setiap hari kita menyaksikan anak-anak Palestina yang menjadi korban peperangan. Ibu-ibu yang menangis karena kehilangan keluarganya. Bahkan bangunan hancur porak-poranda akibat serangan tanpa kemanusiaan. Hadirin, dunia digital justru lebih sibuk dengan hal remeh, sementara derita rakyat Palestina hanya jadi tontonan yang dilupakan. Nauzubillahi min dzalik. Lalu hadirin, bagaimana agar era teknologi digital ini dapat menjadi ladang dakwah dan kepedulian, bahkan dapat menjadi ruang yang membunuh hati nurani kita? Sebagai jawabannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 75. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minal rijali wan nisa'i wal wildan الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdosa?
Brosur Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayat ini merupakan seruan langsung dari Allah kepada kaum muslimin agar tidak berdiam diri ketika melihat ketidakadilan dan penindasan menimpa sesama, terutama kaum yang lemah. Dalam konteks hari ini, ayat ini sangat relevan dengan penderitaan yang menimpa rakyat Palestina. Mereka adalah kaum orang-orang lemah yang dizalimi tidak memiliki perlindungan yang dijelaskan dalam ayat ini secara eksplisit. Maka kewajiban umat Islam hari ini bukan sekedar mengutuk atau bersedih, melainkan berdiri di pihak yang benar dengan segala kemampuan yang dimiliki, termasuk menggunakan media digital untuk menyuarakan kebenaran dan membela Palestina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka ia bukan bagian dari mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menunjukkan bahwa Islam mewajibkan kepedulian sosial dan solidaritas terhadap sesama muslim, apalagi dalam konteks Palestina. Diam adalah kelalaian dan berpihak kepada kebenaran adalah ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, di tengah derasnya arus informasi, kita justru disuguhkan tayangan kekerasan dan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Di tengah banjirnya informasi di media sosial, mari kita pilih untuk berpihak kepada kebenaran. Gunakan jari-jari untuk menyebarkan nilai Qur'ani, bukan untuk nilai kebencian. Gunakan teknologi untuk membela yang lemah, bukan untuk membela empati saja. Sebarkan kebenaran, bukan solidaritas, dan ajarkan bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk diperjuangkan. Jika kita tak mampu membantu dengan harta atau tenaga, maka bantulah dengan suara, tulisan, dan doa. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, dari uraian di atas dapat kami ambil kesimpulannya. Pertama, Al-Quran merupakan pedoman hidup yang relevan sepanjang masa. Kedua, kemajuan teknologi seharusnya menjadi sarana untuk menyebarkan ajaran Al-Quran. Ketiga, jadikan teknologi menjadi media dakwah, ruang perjuangan, dan sarana membela kebenaran. Dengan begitu, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menutup syarahan Quran kami